Halo Sobat UT semua dimanapun Anda berada, tutor yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Matius Agung, jurusan Agribisnis Program Studi Bidang Minat Pembuatan Pertanian. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembuatan jeli, dan praktek pembuatan jeli kali ini saya menggunakan bahan utama yaitu buah nanas. Sebelum memulai praktek, saya akan menunjukkan alat-alat yang saya gunakan dalam pelaksanaan praktek nanti. Yang pertama, saya sudah sediakan blender, kemudian timbangan untuk kita menimbang berat buahnya nanti. Kemudian saya sudah siapkan buah nanas dengan kondisi yang baik dan tingkat kematangan yang sempurna. Kemudian ada panci untuk merebus buah nanas nanti. Kemudian ada gula pasir. Kemudian ada jeruk nipis untuk mengganti asam, untuk mencampur jelinya nanti sebagai pengganti asam. Kemudian ada saringan. Kemudian ada bakso kecil. Kemudian kertas lakmus dan kain penyaring. Dan alat-alat bahan pendukung lainnya seperti kompor dan talenan. Baiklah Sobat UT, tutor yang saya hormati, saya kira hanya itu aja alat dan bahan utama yang saya persiapkan untuk melaksanakan praktek pembuatan jeli kali ini. Semoga hasil yang didapat bisa baik dan laporan bisa saya buat dengan baik. Terima kasih. Dadah. Baiklah, sebelum memulai proses pemasakan, saya timbang dulu buah nanasnya. Berat buah nanas ini berkisar sekitar 1,2 kilo dengan kondisi yang baik dan matang. Setelah kita timbang, buahnya kita bersihkan dan lanjut proses pengupasan. Baiklah, langkah selanjutnya sebelum proses pengupasan, kita cuci dulu buah nanasnya agar bersih dan terhindar dari kotoran. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengupasan kulit buah nanas.
Selanjutnya kita buang mulut-mulut lidah yang ada pada buah nanas agar nanas ini menjadi bersih dan siap kita potong, kemudian kita rebus. Ini nanasnya sudah bersih. Kemudian langkah selanjutnya saya potong-potong nanas menjadi bentuk dadu agar memudahkan dalam proses penghalusan. Ini kualitas nanasnya baik ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita giling buah nanas hingga menjadi halus untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. Kemudian setelah proses penggilingan kita rebus buah nanas ini selama berapa menit untuk menghilangkan enzim bromelain yang terdapat pada buah nanas. Perlu diketahui enzim bromelain adalah enzim yang menghambat pembentukan gel. Jadi dengan merebus buah nanas kita akan bisa menetralkan enzim tersebut dan memudahkan proses pembentukan gel. Kita campur dengan sedikit air ya teman-teman. Baiklah, saya rasa ini sudah cukup halus. Langkah selanjutnya kita lakukan proses perebusan. Seperti yang saya sebutkan tadi, langkah perebusan ini untuk menetralkan enzim bromelain yang terdapat pada buah nanas, sehingga pembentukan gelnya nanti bisa maksimal. Kita lakukan perebusan. Kita hidupkan kompornya dulu. Waktu menunjukkan pukul 10.17. Jadi berapa menit ke depan kita akan rebus buah nanasnya. Setelah direbus, kita saring, kita ambil sarinya, kemudian kita lanjut pemasakan proses kedua.
Ya, ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman, agar panasnya merata. Ini buihnya udah keluar ya teman-teman. Ini saya didihkan dengan api sedang ya. Ini buah nanasnya udah mendidih ya teman-teman. Buah nanas yang dipanaskan ini udah mendidih. Kemudian kita matikan kompornya. Kemudian kita tunggu dulu sampai dingin, dan kita lanjutkan dengan proses penyaringan menggunakan kain penyaring. Baiklah, langkah selanjutnya kita saring sari buah menggunakan kain penyaring. Ini saya menggunakan kain penyaring yang baru ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini sari buah nanas yang sudah kita saring tadi. Langkah selanjutnya kita ukur kadar pH dari buah nanas itu sendiri. Untuk pengukuran kita menggunakan kertas lakmus. Kita coba rasa dulu teman-teman, bagaimana rasanya sebelum pencampuran gula dan asam. Rasanya manis ke asam-asaman ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya tambahkan dengan gula. Untuk mengecekkan kadar pH buah setelah proses pencampuran gula dan pencampuran asam dari jeruk nipis, kita cek lagi ya teman-teman. Tapi untuk pH buah sebelum dicampuri gula dan asam, saya rasa ini pH-nya udah mendekati kadar 3, ya teman-teman. Karena ini tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis juga ya. Kalau kita lihat dari pengecekan kadar pH menggunakan kertas lakmus. Untuk sari buah nanas ini saya tambahkan gula dengan perbandingan 45 berbanding 55, dan ini saya menggunakan gula yang murni bersih ya teman-teman. Saya campurkan kurang lebih 50%. Untuk pencampuran gula sendiri jangan terlalu banyak dulu ya teman-teman, bertahap ya. Karena jika
campuran gula terlalu banyak, jelly tidak akan terbentuk dan malah akan seperti sirup. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus sampai gulanya tercampur dengan rata. Kita rasa lagi ya teman-teman. Menurut saya manisnya udah pas. Sekarang kita masukkan asamnya, asam dari jeruknya. Untuk manisnya sendiri sebenarnya sesuai selera aja ya teman-teman. Saya masukin jeruknya. Nanti setelah ini kita cek lagi ya kadar pH-nya. Untuk pembuatan jelly, yang paling berpengaruh terhadap hasil pembentukan jelly adalah pencampuran gula dan pencampuran asam. Ini saya gunakan 3 buah butir dulu ya teman-teman, jeruknya. Kita aduk-aduk. Kita rasa dulu teman-teman. Sepertinya kurang asam teman-teman. Kita campur lagi jeruknya. Saya gunakan 7 butir jeruk nipis ya teman-teman. Aduk-aduk. Oke, selanjutnya kita cek lagi kadar pH-nya menggunakan kertas lakmus. Ini sari buah yang sudah saya tambahkan gula dan asam dari jeruk nipis. Kita cek ya pH-nya, apakah sudah sesuai. Untuk kadar pH saya rasa ini udah pas ya teman-teman, tidak kurang dari 3,20, kemudian tidak lebih dari 3,50, karena kadar pH mempengaruhi pembentukan gel ya teman-teman. Baik, saya rasa ini kadar pH-nya udah pas. Selanjutnya kita lakukan proses perebusan yang kedua.
Sari buah ini kita rebus kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Saya menggunakan api sedang aja. Kita rebus kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian selama proses perebusan usahakan sering diaduk jus buahnya agar proses pembentukan jelly sempurna dan baik. Sambil kita aduk-aduk teman-teman. Kemudian ada ampas-ampas kasarnya ini kita buang aja, gelembung-gelembung yang warna kuning-kuning ini. Kita aduk lagi. Ini jelly yang sudah kita rebus selama 1 jam tadi. Saya pindahkan ke dalam tempat penyimpanan. Kemudian saya dinginkan menggunakan suhu ruangan. Ini tekstur jelinya ya teman-teman. Dan proses pemindahan tadi juga telah sambil saya saring gitu ya, untuk memisahkan ampas-ampas dan buih-buihnya. Nah, ini tekstur jelinya sangat lembut dan kenyal ya teman-teman. Ini jelinya sudah jadi dan akan saya coba rasanya seperti apa. Dari aromanya ini jelinya sangat wangi sekali ya teman-teman. Bau khas nanasnya berasa sekali. Mari kita coba dulu ya teman-teman. Ini aromanya sangat khas buah nanas sekali ya teman-teman. Tekstur bentuknya sangat lembut dan kenyal. Saya coba dulu ya teman-teman, bagaimana rasanya. Selamat mencoba. Rasanya segar, manis keasam-asaman, khas buah nanas. Teksturnya lembut, kemudian warnanya kuning kecoklat-coklatan. Ini saya menggunakan nanas dengan berat 1,2 kilo ya teman-teman. Agak lengket-lengket gitu ya teman-teman, tapi rasanya enak.
jelly ini cocok buat pendamping makanan ringan seperti roti. Ini teksturnya lembut ya teman-teman, lembut kenyal-kenyal. Tapi menurut saya ini bentuknya agak kurang pas ya, mungkin gulanya kebanyakan atau asamnya terlalu banyak. Tapi untuk rasa ini sangat nikmat sekali ya teman-teman. Saya merasa senang sekali, ini pengalaman pertama saya membuat jelly. Saya harap video ini bermanfaat. Oke, sekian dulu video pembuatan jelly dari saya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada tutor yang telah mendampingi saya. Dadah.